Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 258. Hou Haitao perlahan menyeruput tehnya sementara Direktur Cheng dan Feng Yu bernegosiasi dengan harga. Dia tidak punya niat untuk mengganggu negosiasi harga. Feng Yu yang mengajaknya ikut adalah untuk memperkenalkan pembeli. Sebenarnya 350 juta RMB sudah sangat murah untuk Direktur Cheng. Tapi Hou Haitao memberitahunya bahwa Feng Yu selalu menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat rendah. Jadi, dia memutuskan untuk tawar-menawar lebih lanjut. Lebih lanjut, jika dia percaya bahwa manajemen yang lebih tinggi akan menyetujui jika total harga kurang dari 300 juta RMB. Tapi Feng Yu sepertinya tidak mau menjual dengan harga itu. Direktur Cheng, biayaku hampir 300 juta dan pesawat-pesawat ini menampung banyak modal saya. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya menghasilkan begitu sedikit? 330 juta RMB. Harga ini dianggap saya memberi Anda pesawat ini tanpa keuntungan. Direktur Cheng memandang Feng Yu. Siapa yang kamu coba bodohi? Biayanya 300 juta RMB. Meskipun dia tidak tahu nilai sebenarnya dari pesawat, dia tahu itu tidak akan terlalu tinggi. Manajer Feng, 300 juta adalah yang tertinggi yang bisa kami tawarkan. Sichuan Airlines kami bahkan tidak punya banyak uang. Kami masih perlu menerapkan dana dari markas penerbangan sipil. Ada seorang pemimpin dari markas besar di sini, dan jika Anda menyetujui 300 juta, kita bisa menyelesaikan urusan administrasi dengan cepat. Markas besar punya pemimpin di sana. Feng Yu memandang Hou Haitao. Hou Haitao menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu tentang ini. Direktur Cheng, mengapa Anda tidak mengundang pemimpin ke sini? Mungkin setelah saya berbicara dengannya, saya mungkin setuju dengan harga Anda. Kontak Kirilenko memiliki lebih dari 5 pesawat. Itu semua tergantung pada berapa banyak pesawat Feng Yu bisa jual. Sekarang, bukan hanya Sichuan Airlines yang membutuhkan pesawat penumpang yang lebih besar. Maskapai lain di Cina juga membutuhkan pesawat yang lebih besar. Jika seorang pemimpin dari administrasi penerbangan sipil dapat menandatangani kontrak pembelian dengan Feng Yu, maka ia dapat menerima harga yang lebih rendah. Jika dia bisa menghasilkan 10 juta per pesawat, maka 10 pesawat akan menjadi 100 juta. Selain itu, harga biaya Feng Yu jauh lebih rendah dan bagaimana keuntungannya per pesawat 10 juta. Direktur Cheng berhenti. Maksud kamu apa? Anda ingin berbicara dengan pemimpin dari kantor pusat. Apakah Anda memandang rendah saya? Hou Haitao tiba-tiba menambahkan, Feng Yu bisa mendapatkan lebih dari 5 pesawat. Dia bisa mendapatkan jumlah berapapun yang Anda inginkan. Mata sutradara Cheng membelalak. Berapapun jumlah yang kita inginkan. Bagaimana bisnis pemuda ini bisa begitu besar? Harap tunggu di sini dan nikmati teh Anda. Saya akan segera kembali. 10 menit kemudian, Direktur Cheng membuka pintu, dan seorang pria berusia 50-an hingga 60-an masuk. Ketika Hou Haitao melihat pria ini, dia langsung berdiri. Oh, mantan pemimpin, kenapa kamu? Xiao Hou. Ketika Xiao Cheng memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, saya pikir dia bercanda. Kenapa kamu di sini hari ini? Xiao Hou. Pengucapan yang sama seperti monyet kecil, Feng Yu hampir tertawa. Hou Haitao berusia sekitar 50 tahun, dan dia masih dianggap sebagai monyet kecil. Mengapa tidak memanggil Sun Wukong? Manajer Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda dengan mantan pemimpin saya, Kepala Chen. Dia adalah pabrik penerbangan Bing City kami, mantan direktur. Kemudian ia dipindahkan ke markas administrasi penerbangan sipil untuk menjadi wakil kepala. Jadi, Hou Haitao adalah mantan bawahannya. Tidak heran dia sangat antusias ketika melihat kepala Chen. Ketua Chen, panggil aku Xiao Feng akan lakukan. Aku akan memanggilmu sebagai manajer Feng. Saya mendengar dari Xiao Cheng bahwa Anda di sini untuk urusan bisnis dengannya.
Anda bisa mendapatkan pesawat murah Uni Soviet. Kepala Chen tersenyum dan bertanya, saya kenal beberapa teman di Uni Soviet dan perusahaan saya bergerak dalam perdagangan internasional. Kami mengimpor banyak produk Uni Soviet. Direktur Hou sangat akrab dengan perusahaan saya. Teman-teman Soviet saya mengatakan kepada saya bahwa ia memiliki 2 model pesawat untuk penjualan dan ingin saya membantunya mencari pembeli. Harga akan masuk akal dan akan jauh lebih murah daripada harga pasar. Sangat. Model apa itu? Feng Yu memperkenalkan kedua model, dan Direktur Cheng memberitahu Kepala Chen harga pasar untuk setiap model pesawat. Manajer Feng, berapa banyak pesawat yang bisa Anda dapatkan? Ketua Chen, berapa banyak pesawat yang Anda butuhkan? Mata Feng Yu bersinar. Markas Besar Administrasi Penerbangan Sipil berniat melakukan pembelian dalam jumlah besar. Cina pada saat itu sedang mengembangkan industri penerbangan mereka dan ada kekurangan pesawat penumpang besar. Tetapi pabrik penerbangan di China hanya bisa memproduksi pesawat kecil, dan mereka tidak memiliki teknologi untuk pesawat penumpang yang lebih besar. Bahkan di masa depan, China juga tidak memiliki teknologi untuk memproduksi pesawat penumpang besar. Mereka masih perlu membeli dari negara lain. Sebenarnya, China melakukan penelitian pada pesawat besar, tetapi lebih ke arah pesawat transportasi militer. Mereka tidak fokus pada pesawat penumpang komersial. Kepala Chen senang ketika mendengar bahwa Feng Yu bisa mendapatkan pesawat penumpang besar dari Uni Soviet. Dia ingin mencari tahu dari Feng Yu tentang berapa banyak pesawat yang bisa dia dapatkan. Tetapi sebaliknya, Feng Yu bertanya kepadanya berapa banyak yang dia butuhkan. Apa yang dia maksud Anda bisa mendapatkan sejumlah pesawat yang saya butuhkan? Manajer Feng benar-benar bisa bicara besar. Saya ingin 20 pesawat. Bisakah Anda mendapatkan begitu banyak? Tidak masalah. Kapan Anda butuh? Feng Yu sangat gembira. 20 pesawat ini pesanan besar. Jika kesepakatan berhasil, Feng Yu dan Kirilenko akan menghasilkan banyak. Kirilenko mengatakan bahwa kedua pabrik penerbangan memiliki total 26 pesawat dan beberapa lagi masih di tengah-tengah manufaktur. Meskipun pabrik hanya mau menjual 6 pesawat ke Kirilenko, Kirilenko mengatakan kepada Feng Yu bahwa jika harganya tepat ia bisa mendapatkan semua 26 pesawat. Jika waktu mengizinkan, bahkan 30 pesawat pun tidak masalah. Kepala Chen berdiri kaget. Feng Yu bahkan bisa mendapatkan 20 pesawat. Dia berpikir bahwa Feng Yu bisa mendapatkan paling banyak 10 pesawat dan dia hanya ingin memberi Feng Feng pelajaran. Para pria muda hendaknya tidak sesumbar. Tapi sepertinya 20 pesawat benar-benar tidak masalah bagi Feng Yu. Yang hebat telah menyebutkan di masa lalu bahwa China akan mengembangkan industri penerbangan dan markas administrasi penerbangan sipil membentuk 6 perusahaan penerbangan setelah itu. Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Shanghai Airlines, China Southern Airlines, dan Hainan Airlines. Semua perusahaan penerbangan ini memiliki rute internasional, dan semua maskapai membutuhkan pesawat penumpang besar. Perusahaan-perusahaan penerbangan ini adalah maskapai penerbangan swasta, tetapi semuanya masih di bawah manajemen Kantor Pusat Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok. Maskapai penerbangan ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli pesawat baru dan diperlukan untuk mendapatkan dana dari kantor pusat. Jika manajer Feng ini bisa mendapatkan pesawat penumpang murah, maka perusahaan penerbangan dapat menghentikan negosiasi mereka dengan Eropa dan AS untuk penjualan pesawat. Dengan pesawat yang terjangkau dan bagus ini, mengapa membuang-buang uang untuk mendapatkan yang lebih mahal? Berapa harga termurah untuk Tupolev Tu-154 dan Ilyushin Il-76? Kepala Chen bertanya. Jika Anda mendapatkan 10 ke atas, Tupolev Tu-154 akan menjadi 45 juta RMB per unit dan 80 juta untuk satu Ilyushin Il-76. Kapasitas untuk Tupolev Tu-154 adalah sekitar 150 hingga 180 kursi. Ilyushin Il-76 dapat mencapai hingga 200 kursi, atau Anda bisa mendapatkan kargo besar. Feng Yu berteriak di dalam hatinya. Cepat dan setuju.
Harga ini sudah lebih rendah 30%. Anda harus memutuskan sekarang. Direktur Sichuan Airlines Cheng sangat gembira. Harga yang diminta Feng Yu sekarang jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Harga masih sedikit tinggi. Bagaimana dengan ini? Manajer Feng, saya akan berbicara dengan para pemimpin dan akan memberi Anda jawaban dalam beberapa hari. Ketua Chen berkata, dia tidak menyetujui kesepakatan di tempat seperti Direktur Cheng. Tidak ada masalah. Tapi tolong cepat. Situasi di Uni Soviet sangat berantakan, dan teman saya menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan pesawat-pesawat ini. Lebih lama lagi, saya khawatir Anda tidak bisa mendapatkan harga ini. Feng Yu mulai menekan kepala Chen. Meskipun Feng Yu belum menyelesaikan kesepakatan dengan Sichuan Airlines hari ini, dia masih bersemangat. Ini adalah pesanan besar oleh kantor pusat administrasi penerbangan sipil. Feng Yu akan lebih kaya. Bab 259. Feng, aku perlu memberitahumu tentang dua berita, kata Kirilenko penuh semangat melalui telepon. Saudara Kuki, jangan bilang padaku bahwa itu adalah berita baik dan satunya lagi adalah berita buruk. Tidak, satu adalah kabar baik dan yang lainnya lebih baik daripada kabar baik. Hahaha, Kirilenko terdengar seperti sedang dalam suasana hati yang baik. Feng Yu merasa lega karena tidak ada berita buruk. Tapi dia bertanya-tanya kabar baik apa yang Kirilenko miliki, baginya untuk menelepon secara pribadi. Berita pertama adalah pabrik setuju untuk memodifikasi Ilyushin Il-76 sesuai permintaan Anda, dan mereka melakukannya secara gratis. Feng Yu tersenyum. Ini memang kabar baik. Jika Ilyushin Il-76 tidak dimodifikasi sebelum mengirim, mungkin ada beberapa masalah. Pesawat komersial dan pesawat militer memiliki prosedur berbeda. Selain itu, perusahaan penerbangan membutuhkan pesawat penumpang dan bukan pesawat kargo militer. Feng Yu juga khawatir jika pesawat dikirim tanpa modifikasi, dan pabrik penerbangan China harus melakukan perubahan sendiri. Bahkan di pabrik penerbangan kota Bing, efisiensinya terlalu lambat. Itu keren. Jangan khawatir. Kali ini akan menjadi pesanan besar, dan kami akan dapat menghasilkan banyak keuntungan. Hahaha. Kali ini saya tidak ingin uang. Saya ingin barang China. Nanti saya akan memberi Anda daftar barang yang saya inginkan, dan Anda dapat menagih sesuai. Tetapi kali ini jumlahnya akan cukup besar, dan kereta militer mungkin tidak dapat mengangkut semuanya. Apakah itu akan menjadi masalah? Sekarang, rubel telah anjlok dan kebutuhan di Uni Soviet menjadi semakin mahal. Permintaan akan kebutuhan sehari-hari juga lebih tinggi. Pabrik-pabrik penerbangan Soviet tidak menginginkan uang. Mereka menginginkan barang. Kirilenko sudah tahu bahwa nilai rubel jatuh dan barang akan menjadi lebih berharga. Sama sekali tidak ada masalah, saya akan menyelesaikan transportasi. Feng Yu sangat percaya diri bahwa ia dapat membiarkan kantor administrasi penerbangan sipil untuk membantunya menyelesaikan transportasi. Mereka akan membantu mengatur gerbong kereta. Itu hanya pesanan besar kebutuhan sehari-hari. Feng Yu punya banyak pasangan, dan dia punya uang. Dia tidak khawatir tentang mendapatkan barang. Selain itu, kali ini kuantitasnya signifikan, dan biaya Feng Yu akan lebih rendah. Dia sudah memberitahu Wu Zigang untuk menghubungi pemasok mereka dan menyuruh mereka untuk menyimpan barang-barang mereka. Kesepakatan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Tiongkok dan akan dicatat dalam buku sejarah. Berita kedua lebih baik, saya telah menghubungi beberapa perusahaan pertambangan, dan mereka tertarik untuk menjual saham mereka. Pekerja tambang juga ingin menjual saham mereka. Kali ini kita pasti dapat memperoleh beberapa ranjau besar. Seseorang dapat mendengar dari nada suara Kirilenko bahwa dia sangat bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan Kirilenko, Feng Yu juga menjadi bersemangat. Pemilik tambang di masa depan, terutama di wilayah Rusia, semuanya adalah Taipan. Selain itu, tambang Uni Soviet kaya akan mineral, dan teknologi penambangannya termasuk yang terbaik di dunia. Mereka bisa mulai menambang begitu mereka memperoleh tambang.
Setelah disintegrasi Uni Soviet tahun depan, tambang akan mendapatkan banyak keuntungan. Cina di masa depan memiliki permintaan tinggi akan mineral, dan jika Feng Yu dapat mengimpor mineral-mineral ini dari negara lain, ia akan mendapat untung dan juga melakukan kebaikan bagi orang lain. Dengan cara ini, bisnisnya di Cina akan mendapatkan beberapa konsesi. Kakak Ki, kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu? Tanda tangani kontrak terlebih dahulu dan tunda pembayarannya. Feng Yu mengingatkan Kirilenko. Semakin lambat pembayaran dilakukan, semakin sedikit yang akan mereka belanjakan. Yakinlah, saya telah mengingat semuanya. Saya akan menggunakan USD saya di bank sebagai uang jaminan untuk bernegosiasi dengan mereka. Seperti yang Anda katakan, kami akan menawarkan harga yang lebih tinggi, tetapi saya tidak akan melakukan pembayaran tahun ini. Kirilenko dengan bangga mengatakan, penandatanganan kontrak di Uni Soviet akan dilakukan dalam rubel. Sekarang bahkan jika mereka menawarkan pemilik tambang 2 kali lipat harga, pada tahun depan, rubel akan terdepresiasi oleh beberapa lipatan. Jumlah nyata yang dihabiskan oleh Kirilenko akan jauh lebih rendah. Jika bukan karena Kirilenko, banyak dari tambang ini akan diakuisisi oleh Amerika. Kirilenko memiliki beberapa keuntungan ketika saya datang untuk mengakuisisi tambang ini. Pertama, dia adalah seorang Soviet, dan bagi para pemilik tambang itu, dia adalah salah satunya. Kedua, Kirilenko telah menawarkan harga yang lebih tinggi. Orang-orang Amerika yang tamak itu sengaja menekan harga yang mereka tawarkan ketika mereka melihat situasi di Uni Soviet memburuk. Mereka ingin memanfaatkannya. Kirilenko tidak hanya tidak mengambil keuntungan dari situasi saat ini dan masih menawarkan lebih dari yang diharapkan pemilik tambang. Selanjutnya, Kirilenko memiliki USD di banknya dan ini meyakinkan para pemilik tambang itu. Kirilenko tidak menipu mereka, dan dia benar-benar mampu membayar mereka. Terakhir, ayah Kirilenko sekarang menjadi salah satu favorit Yeltsin. Ayahnya memberi pasukan Yeltsin lebih banyak pasokan militer daripada pasukan lainnya. Dengan demikian, Yeltsin menjadi lebih kuat dan ayah Kirilenko memiliki otoritas lebih. Status Kirilenko juga naik. Dengan begitu banyak keuntungan, Kirilenko menandatangani letter of intent dengan beberapa pemilik tambang. Dia hanya perlu menyelesaikan harga dan tanggal pembayaran. Jika bukan karena Kirilenko ingin menunda pembayaran, dia akan membeli semua tambang itu sekarang. Saudara Ki, jangan khawatir tentang uang. Hubungi lebih banyak pemilik tambang dan beli setiap tambang yang dapat Anda temukan. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan menderita kerugian. Kamu dapat mempercayaiku. Feng Yu berteriak dalam hatinya, Saudara Qi, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda tidak memiliki cukup uang dan membiarkan saya menjadi pemegang saham? Cepat dan beritahu aku. Jika Anda memberitahu saya sekarang, saya akan segera setuju. Bahkan bingung, saya mungkin tidak punya cukup uang untuk melakukan itu. Bukankah Anda meminjamkan banyak uang? Bisakah kau pinjami aku sedikit? Feng Yu, saya menyarankan Anda untuk membeli tambang dan memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak punya cukup uang, beritahu saya. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya ingin menjadi pemegang saham. Anda ingin meminjam uang dari saya. Saudara Qi, saya juga melakukan investasi di pihak saya. Mengapa Anda tidak membeli tambang dan saya berinvestasi di perusahaan Anda? Saya hanya akan memiliki saham di perusahaan Anda dan tidak akan mengganggu bisnis tambang Anda. Feng Yu terdiam. Dia tidak tahu apakah Kirilenko berpura-pura tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, atau dia memang bodoh. Dia memutuskan untuk berterus terang kepadanya. Kirilenko berbalik dan menatap ayahnya untuk meminta nasihatnya. Senchenko mengangguk agar Kirilenko setuju. Kirilenko telah memanggil Feng Yu hari ini juga merupakan ide Senchenko. Senchenko sebenarnya tidak suka Kirilenko karena Kirilenko tidak suka berada di militer dan bergaul dengan generasi kedua yang tidak berguna lainnya. Senchenko merasa bahwa Kirilenko sama sekali tidak menyukainya. Tetapi setelah Kirilenko mulai melakukan perdagangan dengan Cina dan mendapatkan kekayaannya, Senchenko mulai menyukai putra ini.
Senchenko merasa bahwa status militernya dapat diteruskan kepada putra sulungnya. Kirilenko memberitahu Senchenko tentang analisis Feng Yu tentang disintegrasi Uni Soviet dan Yeltsin akan menjadi pemimpin masa depan Rusia. Feng Yu juga menyarankan Senchenko untuk bergabung dengan faksi Yeltsin untuk peluang yang lebih baik. Karena ini, Senchenko lebih menyukai putranya yang lebih muda. Senchenko juga menganalisis situasi politik saat ini dan menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan Feng Yu. Dia menemukan itu mengejutkan ketika beberapa prediksi Feng Yu menjadi kenyataan. Prediksi Feng Yu yang terbaru tentang depresiasi rubel telah membuat Senchenko lebih mempercayai Feng Yu daripada Kirilenko. Dia ingin meningkatkan pangkatnya lebih jauh di militer, dan dia membutuhkan analisis Feng Yu. Dia lebih ingin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Feng Yu daripada Kirilenko. Feng Yu menginginkan saham di tambang itu. Ini bukan apa-apa. Sekarang banyak perusahaan milik negara di Uni Soviet ditata ulang menjadi kepemilikan saham. Feng Yu hanya menginginkan pasak dan mengapa mereka tidak bisa setuju. Senchenko bahkan mengatakan kepada Kirilenko untuk menerima bahkan jika Feng Yu menginginkan saham pengendali. Selama Feng Yu bisa memberinya nasihat yang sama seperti terakhir kali, keluarga mereka tidak akan rugi dengan otoritas. Mengapa dia khawatir tidak memiliki cukup uang? Bab 260. Direktur Hou, apa yang kamu katakan? Orang-orang dari penerbangan sipil ada di sini di kota Bing. Mereka di sini untuk berbicara tentang pengadaan pesawat. Baik, saya akan pergi sekarang. Feng Yu baru saja selesai makan malam dan sedang bermain game TV dengan Wen Dongjun ketika dia menerima telepon dari Hou Haitao memintanya untuk pergi ke kantornya. Tim pengadaan penerbangan sipil ada di sini. Terakhir kali ketika Feng Yu dan Hou Haitao pergi ke Sichuan Airlines, mereka hanya mendiskusikan niat mereka untuk membeli pesawat. Kuantitas dan harga belum final setelah kepala Zhao bergabung dalam diskusi. Sichuan Airlines tidak memberikan jawaban apapun kepada Feng Yu. Jadi, Feng Yu dan Hou Haitao hanya bisa kembali ke Bing City dan menunggu kabar. Sichuan Airlines telah menerima pesanan untuk menghentikan semua negosiasi dengan Feng Yu. Markas besar akan melakukan pembelian massal, dan harga akan lebih rendah. Feng Yu kaget ketika dia memasuki kantor Hou Haitao. Ruangan itu dipenuhi asap. Sial, apakah ada api? Dia menajamkan matanya dan melihat kantor itu penuh dengan orang. Setidaknya ada selusin pria di sana. Markas besar telah mengirim tim besar untuk bernegosiasi dengannya. Manajer Feng, kemarilah. Kepala Chen dan yang lainnya baru saja tiba. Sebenarnya, saya ingin menelepon Anda besok pagi, tetapi semua orang di sini merasa bahwa akan lebih baik untuk menyelesaikan kesepakatan sesegera mungkin. Oh, kamu pasti Tai Tai Trading, manajer Feng. Ayo, merokok. Merek Panda. Bahkan, yang hebat, seperti merek rokok ini. Asap milikku. Ini adalah merek Zonghua. Rokok terbaik Tiongkok. Milik saya juga merek Zonghua. Ayo, manajer Feng, merokoklah. Setidaknya 7 hingga 8 tangan terulur ke arah Feng Yu. Setiap tangan memegang rokok. Feng Yu penuh. Maaf, tapi saya tidak merokok. Feng Yu dengan sopan menolak tawaran mereka. Dia berbalik ke Hou Haitao. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut matanya, Feng Yu melihat Direktur Cheng dan Kepala Chen bertukar pandang. Mengutuk. Mereka sengaja melakukannya. Direktur Cheng tahu bahwa dia tidak merokok dan dia pasti sudah memberitahu yang lain. Ini berarti bahwa mereka sengaja mengisi ruangan dengan asap. Mengutuk. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil keuntungan dari saya. Trik kecil ini tidak ada artinya bagiku. Sekretaris Su, mengapa Anda tidak menyajikan teh? Juga, nyalakan kipas angin. Seluruh ruangan dipenuhi dengan asap rokok. Apakah Anda ingin para pemimpin menderita? Sambil berkata, Feng Yu berjalan untuk membuka jendela kantor. Saat itu hampir akhir Oktober, dan mulai terasa dingin. Terutama di kota Bing, pada malam hari, suhu luar bisa mencapai kurang dari 10 derajat Celcius. Hau embusan angin dingin memasuki ruangan.
Feng Yu melihat sekretaris tidak menyalakan kipas angin, dia berjalan ke sudut kantor dan mengeluarkan kipas tanpa cacat itu. Dia menyalakan daya maksimum kipas dan memutarnya ke semua orang. Kelompok pemimpin berusia 50-an semuanya terkejut. Dingin sekali, namun Anda membuka jendela dan pintu, dan masih menyalakan kipas. Anda masih muda, dan Anda dapat menanggung suhu ini. Tapi kita semua sudah tua. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Kenapa kalian semua mematikan rokokmu? Feng Yu menanyakan yang sudah jelas. Tangan orang-orang itu semua ada di saku mereka, dan mereka menggigil. Direktur Cheng tersenyum malu. Manajer Feng, hari ini sangat dingin. Mengapa Anda membuka Windows? Rokok dapat mempengaruhi kesehatan. Anda semua bisa terus merokok. Abaikan saja aku. Aku hanya butuh udara segar. Feng Yu memasang ekspresi tulus di wajahnya. Dia tampak seperti menghormati para pemimpin dan tidak keberatan dengan perokok pasif mereka. Batuk, ayo berhenti merokok. Xiao Su, matikan kipas dan tutup jendela. Tidak ada lagi asap. Juga, beri kami teh panas juga. Xiao Su baru saja kembali dengan teh Feng Yu ketika dia melihat para pemimpin menggigil dengan leher mereka masuk. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Bukankah direktur kami Hou menyuruh kalian untuk berhenti memainkan trik-trik kecil ini bersama Feng Yu? Feng Yu adalah penguasa trik ini. Manajer Feng, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang. Anda pernah bertemu Direktur Cheng dan Kepala Chen sebelumnya. Ini adalah Kepala Seksi Liu. Ini Kepala Ma, ini adalah Direktur Zhang. Feng Yu berdiri dan menjabat tangan mereka. Selain dari kantor pusat, ada perwakilan dari semua 6 perusahaan penerbangan. Tidak heran ada begitu banyak orang. Sepertinya semua 6 maskapai ingin membeli pesawat yang lebih besar. Jika setiap maskapai membeli 2 pesawat masing-masing, itu akan menjadi 12 pesawat. Jika semua maskapai membutuhkan 5 pesawat seperti Sichuan Airlines, maka itu akan menjadi 30 pesawat. Pesanan ini akan sangat besar. Feng Yu mengendalikan kegembiraannya dan tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan kesepakatan ini. Para pemimpin industri penerbangan saling memandang. Feng Yu ini sepertinya tidak terlalu bersemangat ketika dia menjabat tangan mereka. Para pemimpin ini adalah orang-orang dengan banyak otoritas dan setara dengan pejabat provinsi. Tapi Feng Yu ini masih sangat muda, dan dia tampaknya tidak terpengaruh oleh mereka. Dia sepertinya sudah terbiasa bertemu para pemimpin dan pejabat. Feng Yu tetap diam setelah dia duduk. Dia hanya duduk di sana, perlahan menyeruput tehnya. Para pemimpin itu bingung. Bukankah Feng Yu punya banyak pesawat dari Uni Soviet untuk penjualan? Dia harus bersemangat untuk menjual pesawat kepada mereka. Mengapa Feng Yu diam? Sekarang, siapapun yang berbicara terlebih dahulu akan dirugikan. Orang-orang ini datang ke sini untuk membeli pesawat, tetapi mereka ingin Feng Yu berbicara terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka akan berada di atas angin dalam negosiasi. Tapi Feng Yu ini tidak terburu-buru. Batuk manajer Feng, saya telah meminta perwakilan dari semua maskapai di sini untuk membahas penjualan pesawat Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu mereka tentang pesawat dan harga Anda? Kepala Chen memecah kesunyian. Dia tidak tahan dengan ruangan yang sunyi itu. Feng Yu meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata, aku sudah memberitahumu tentang kondisiku. Jangan bilang mereka tidak tahu. Melihat senyum Feng Yu, Kepala Chen agak malu. Pada saat yang sama, dia menjadi marah. Mereka adalah pemimpin dan sejak kapan mereka harus berbicara dengan baik kepada pengusaha biasa dengan cara ini? Kamu bisa memberitahu mereka lagi. Kepala Chen mengulangi. Ulang lagi. Baik. Tupolev Tu-154 masing-masing 600 juta, dan Ilyushin Il-76 masing-masing 100 juta. Berapa banyak yang kalian semua butuhkan? Feng Yu menyilangkan kakinya dan mulai mengguncang kakinya. Sebelum Kepala Chen dapat mengatakan apapun, Direktur Cheng berkata, Manajer Feng, ini bukan yang Anda katakan kepada saya terakhir kali kami bertemu. Mengapa harga naik begitu banyak sekarang?
Feng Yu melirik Direktur Cheng, berapa banyak yang saya katakan terakhir kali kita bertemu? Saya lupa. Lupa, Direktur Cheng. Manajer Feng ini tidak mudah dihadapi. Sepertinya administrasi penerbangan sipil tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.